Konflik perbatasan Timor Leste, warga Nusa Tenggara Timur sempat diiming-imingi 1 miliar rupiah. Polda Nusa Tenggara Timur tangkap 2 orang penimbun bahan bakar minyak bersubsidi di Labuan Bajo. Demo di DPRD Nusa Tenggara Timur, mahasiswa tolak kenaikan tunjangan DPR. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya Salvi Boruk, berikut Timor Sepekan selengkapnya. Mahasiswa HMI geruduk Dewan Pimpinan Pusat Masdem desak Ahmad Saroni dipecat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sejumlah orang yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam menggelar orasi di depan kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Mereka menutup jalan yang terletak di depan kantor DPP Nasdem dengan membakar ban. Dalam orasinya, mereka mendesak Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, segera memecat Ahmad Saroni sebagai kader aktif Partai Nasdem. Ahmad Saroni dinilai telah membuat kegaduhan melalui pernyataan kontroversialnya. Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam menyikapi persoalan ini karena memang Ahmad Saroni telah mengeluarkan statement yang kemudian menimbulkan chaos di mana-mana. Itu adalah penyebab utama, maka kita meminta daripada pimpinan daripada Nasdem untuk memecat Bapak Saroni secara tidak hormat sebagai kader aktif. Para mahasiswa mengaku akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tak diindahkan oleh pimpinan Partai Nasdem. Tim Liputan Jawa Pos TV melaporkan. Ketua Komisi 1 DPR kecam aksi penggerudukan rumah anggota DPR. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Usai aksi penggerudukan oleh sejumlah massa ke rumah-rumah anggota DPR Republik Indonesia hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menegaskan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Untuk itu ia menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk diusut tuntas. Dev pun mengatakan anggota DPR seharusnya dapat menerima aspirasi dari masyarakat agar dalam menentukan kebijakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tim Liputan Jawa Pos TV melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Presiden sampaikan duka cita ke keluarga Afan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syarif Syamsuddin, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Jumat malam Presiden Prabowo menyambangi rumah duka pengemudi ojek online Afan Kurniawan di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke rumah duka disambut pihak keluarga. Presiden Prabowo langsung menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya Afan Kurniawan. Presiden nampak memeluk keluarga Afan Kurniawan. Afan Kurniawan tewas usai dilindas kendaraan taktis milik Brimo Polri saat terjadi demonstrasi Kamis malam kemarin di Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers sebelumnya memastikan bahwa pemerintah menjamin kehidupan keluarga Afan.
Pihaknya juga menginstruksikan pengusutan kasus-kasus tersebut secara tuntas dan transparan. Tim Liputan Jawa Pos TV melaporkan. Pras, izin mas, Pras, sedikit mas, Pras. Ketua DPR Republik Indonesia, Puan Maharani, sebut DPR akan berbenah dan dengarkan aspirasi rakyat. Polemik tunjangan rumah DPR berbuntut aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia. Menyikapi hal ini, Ketua DPR Puan Maharani berjanji DPR akan melakukan evaluasi internal. Politisi PDIP ini juga menyebut DPR akan berbenah dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Puan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Terkait tunjangan rumah DPR, Puan menyebut hanya diberikan hingga bulan Oktober tahun ini. KJP-nya kita ini sampai KJMU. Kamu kalau ada kerjaan. Pertama tentu saja atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa. Dan marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama, kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa, dari tokoh-tokoh dalam membangun bangsa ini. Sebelumnya tunjangan untuk anggota DPR menjadi sorotan. Pasalnya anggota DPR bisa mengantongi gaji plus tunjangan di atas 100 juta rupiah. Hal ini dinilai berlebihan lantaran kondisi ekonomi Indonesia yang belum membaik. Tim Liputan Jawa Pos TV melaporkan. Berdua. Itu KJP-nya kita ini sampai KJMU. Aksi unjuk rasa mahasiswa Kupang, demo tolak kenaikan tunjangan DPR. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.